Shalom semuanya, jemaat Tuhan GBI Sumbersari. Tibalah saatnya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tibalah saatnya kita mau meninggikan nama Tuhan. Kalau satu minggu kita boleh lewati bersama dengan Tuhan, masa 1 jam saja kita tidak bisa berikan waktu kita untuk Tuhan, untuk boleh mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami masih boleh bernafas, itu semua hanya oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami, sahabat kami, kerja kami masih boleh melihat, itu semua baik. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita katakan, kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Hati-Mu tak terselami dalam setiap kehidupan kami. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara melalui penyampaian firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu
mendengar suara-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami rindu diubahkan, dinasehati oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang hina ini, yang menyampaikan firman-Mu, Engkau kuasai dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah taat pada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa taat pada pimpinan Roh Kudus? Untuk kita bisa taat pada pimpinan Roh Kudus, tentu yang pertama adalah kita harus mengenali Roh Kudus. Kita harus mengenali apa itu Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengenal Roh Kudus yaitu dari Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah kita, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan namanya Roh Kudus, artinya Roh Suci. Dia adalah pribadi yang selalu benar adanya. Roh Kudus tidak pernah memikirkan hal yang jahat. Dia selalu melakukan apa yang benar. Dia selalu mengatakan apa yang benar. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kita mau melihat bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa, ini Tuhan Yesus Bapak Ibu yang meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus meminta seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah kita. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kemudian yang ketiga, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus disebut juga adalah Roh penghibur. Kita mau melihat dari ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Kemudian dia juga adalah Roh kebenaran, dan dia juga disebut Roh penghibur. Pernyataan Tuhan Yesus ini sangat jelas terbukti. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan para murid-murid itu dilanda kedukaan yang sangat mendalam. Mereka tidak tahu mau melakukan apa. Mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya. Sekarang mereka dititipkan satu amanat agung supaya mereka memberitakan Injil kepada segala bangsa. Tetapi masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak mampu untuk melakukannya. Mereka tidak berani untuk melakukannya. Tetapi luar biasanya keadaan berubah ketika para rasul mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hidup mereka diubahkan oleh Roh Kudus yang adalah Roh penghibur itu. Mereka menjadi orang yang bersukacita. Mereka menjadi orang yang berani memberitakan firman Tuhan. Mereka menjadi orang yang tangguh sekalipun dihadapkan pada tekanan, penganiayaan yang luar biasa. Mereka tidak mengasihani diri sendiri, tetapi mereka menjadi lebih dari pemenang.
Mereka tetap bisa bersuka cita di tengah keadaan yang sangat sulit sekalipun. Jadi Roh Kudus ini sangat luar biasa mampu menghibur para rasul pada masa itu. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ini juga mampu menghibur kita semua. Sekalipun kita dilanda duka cita, tetapi Roh Kudus sanggup menghibur kita sehingga kita menang atas setiap penderitaan, menang atas setiap masalah, sehingga kita sanggup bersuka cita. Karena apa? Ada Roh Kudus yang adalah Roh penghibur. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus disebut juga sebagai penolong yang lain. Kita tadi sudah membacakannya, namun kita baca sekali lagi di ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain. Jadi kita perlu mengenal siapa Roh Kudus itu. Dia adalah penolong yang lain, lain daripada pribadi Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus itu. Jadi pada masa hidupnya ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus itu terkenal sebagai penolong. Dia banyak menolong orang yang sakit. Dia banyak menolong orang yang susah. Dia menolong orang yang kerasukan setan. Dia menolong perempuan yang tertindas. Jadi banyak kali Tuhan Yesus melakukan pertolongan kepada manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan yang sangat terkenal, pertolongan Tuhan Yesus adalah kepada manusia berdosa. Bagaimana dia bisa rela menanggung dosa seluruh umat manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita orang-orang berdosa bisa memperoleh keselamatan kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia minta kepada Bapa supaya Ia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dia adalah penolong yang akan menolong setiap orang yang percaya untuk bisa hidup berkemenangan, untuk bisa hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang mengalami banyak kesusahan, yang mengalami banyak kesulitan, yang mengalami banyak ketidakpastian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi untuk kita bisa taat pada Roh Kudus, yang pertama adalah kita harus mengenali Dia. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita harus mengenali bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran, yang selalu menyatakan kebenaran, yang selalu hidup dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus juga adalah Roh penghibur. Dan yang keempat, kita harus tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain yang disediakan oleh Tuhan untuk menolong orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa taat kepada Roh Kudus adalah kita harus memahami pekerjaan Roh Kudus. Pertama tadi kita sudah belajar bagaimana mengenal Roh Kudus. Yang kedua, kita harus pahami apa sih pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya dalam hati Bapak Ibu, apa sih pekerjaan daripada Roh Kudus itu? Nah, kita mau melihat pekerjaan Roh Kudus yang pertama dari Kisah Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya baca buat kita semua.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa itu artinya menginsafkan? Menginsafkan artinya membuat kita sadar. Contohnya tentang dosa, bahwa dosa adalah perbuatan yang salah, tidak baik, tidak bermanfaat, atau bahkan merugikan. Jadi, yang dapat membuat seseorang sadar akan dosa adalah Roh Kudus. Dia tidak hanya membuat kita sadar akan dosa, tetapi juga Roh Kudus mampu menolong kita untuk mengerti kebenaran, membuat kita mengenal kebenaran, bahwa kebenaran adalah Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa ada Roh Kudus yang menginsafkan kepada kita kebenaran, sehingga kita bisa menerima atau mempercayai Yesus sebagai Sang Kebenaran dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, menginsafkan kita akan dosa kita, kemudian menginsafkan kita akan kebenaran, sehingga kita bisa mengenal kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita, berperan penting dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan penghakiman. Sebagian besar penduduk di seluruh dunia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa ada penghakiman. Siapa yang menginsafkan itu? Siapa yang membuat manusia sadar bahwa akan ada kelak penghakiman Tuhan bagi umat manusia? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh pekerjaan Roh Kudus inilah kita akhirnya mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman Allah. Kita mempersiapkan diri dengan cara datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka pada masa penghakiman nanti, kita sudah siap. Yang membela kita pada masa penghakiman adalah Tuhan Yesus sendiri, yang telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus yang pertama. Kemudian pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah menyertai kita selama-lamanya. Jadi pekerjaannya yang pertama menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Yang kedua, pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita mau melihat bagian firman Tuhan tadi dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pekerjaan daripada Roh Kudus adalah
menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kapan kita menerima Roh Kudus? Kapan Roh Kudus mulai bersama dengan kita? Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita bahwa kita mulai didiami Roh Kudus adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau melihat Efesus pasal 1 ayat 13, saya baca buat kita semua. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 13 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya kita diberikan Roh Kudus ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya firman Allah mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Kita bersyukur bahwa ini adalah sebuah berkat Tuhan yang sangat besar. Dia mau menyertai kita. Dia mau menemani kita. Dia mau menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita baca dari pasal 16, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah Dia memimpin kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang telah didiaminya, ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita, untuk mengajarkan kepada kita, berbicara kepada kita tentang kebenaran-kebenaran. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tentunya tidak akan pernah memimpin kita untuk melakukan dosa. Roh Kudus tidak akan pernah memimpin kita untuk melakukan kesalahan. Tetapi Dia menuntun kita untuk belajar melakukan hal-hal yang benar. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagaimana caranya supaya kita bisa taat pada pimpinan Roh Kudus? Yang ketiga adalah kita harus mengenali suaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat Roh Kudus dengan mata jasmani kita, sebab Dia adalah roh, tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Tetapi suaranya bisa didengar oleh kita melalui firman Tuhan. Kita bisa tahu suara daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat mengenali suara daripada Roh Kudus, kita perlu melakukan yang pertama, membangun hubungan kita dengan Dia melalui doa dan penyembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari Bapak, Ibu, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Dengan seringnya kita membangun doa, pujian, dan penyembahan, maka kita akan otomatis semakin peka mendengar suara Roh Kudus, mengenali suara Roh Kudus. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengenali Roh Kudus? Yaitu kita meminta kepada
Roh Kudus supaya dia memenuhi kita. Kita minta, kita haus kepada Tuhan sehingga dia memenuhi kita dengan kuasa rohnya. Ketika kita dipenuhi oleh kuasa rohnya, maka pada saat itulah kita semakin bersemangat untuk memuji Tuhan. Semakin bersemangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti hidupnya akan bersemangat untuk memuji Tuhan. Hidupnya akan bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan. Hidupnya akan bersemangat ikut persekutuan-persekutuan doa yang diadakan oleh gereja. Karena apa? Karena dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita minta supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan selanjutnya adalah kita perlu terus belajar untuk mempelajari firman Tuhan. Saat teduh, supaya kita terlatih untuk mendengar suara Tuhan. Karena Roh Kudus itu pasti berbicara melalui firman Tuhan. Karena dia juga adalah roh kebenaran. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita peka mengenal suara Roh Kudus. Membedakan suara Roh Kudus dengan suara kedagingan kita. Membedakan suara Roh Kudus dengan suara iblis. Membedakan suara Roh Kudus dengan suara penyesat-penyesat. Mari kita terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya adalah kita melatih diri untuk mentaati suaranya. Supaya kita bisa mengenali suaranya, mari kita belajar mentaati Roh Kudus. Mentaati suara daripada Roh Kudus. Suara Roh Kudus memiliki beberapa sifat. Yang pertama, menuntun kita dekat dengan Tuhan. Contoh pada hari Minggu, Roh Kudus biasanya berbicara kepada kita supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Baik secara online maupun secara onsite kalau sudah dibuka ibadah onsite nantinya. Roh Kudus mengingatkan kita. Segera ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk ikut persekutuan doa, mari kita taat ikut persekutuan doa. Jangan kita dengarkan suara kedagingan kita. Mari kita latih diri kita untuk mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Kemudian yang kedua, suara Roh Kudus itu memiliki sifat yaitu menjauhkan kita dari dosa. Contohnya ketika kita tergoda untuk berbohong, Roh Kudus biasanya akan berbicara supaya kita berkata yang sebenarnya, berkata jujur. Ketika kita berpikir untuk melakukan zina, maka Roh Kudus biasanya akan berbicara supaya kita stop untuk melakukan perzinahan. Jadi Roh Kudus itu memiliki, suara Roh Kudus memiliki sifat, pasti dia menjauhkan kita dari dosa. Kalau suara itu membuat kita untuk melakukan dosa, itu bukan suara daripada Roh Kudus. Kemudian selanjutnya, menuntun kita untuk mengasihi orang lain. Jadi, kalau ada suara di dalam hati kita, untuk kita mempedulikan contohnya orang yang sakit untuk dikunjungi, orang yang sakit untuk didoakan, atau orang yang tidak punya makanan untuk kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan makanan atau pakaian, mari segera kita taat pada pimpinannya. Maka itu akan membuat kita semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Kemudian suara daripada Roh Kudus menuntun kita untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melayani tanpa mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti melayani. Karena Roh Kudus pasti menuntun kita untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dituntun oleh Tuhan untuk melayani. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada suara di dalam hati kita mengajak kita untuk melayani, untuk ikut persekutuan, untuk rajin berdoa, membaca Alkitab, itu adalah suara daripada Roh Kudus.
mari kita langsung mentaati Dia. Ketika kita mentaati Dia, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk segala kemurahan Tuhan yang terus berlaku atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini. Kami percaya kami semakin hari boleh semakin mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah dalam kehidupan kami. Karena roh yang mendatangkan kekuatan itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kali kami melangkah dalam kehidupan ini, kami selalu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kekuatan Allah menyertai setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu, beri kepada kami terus hati yang boleh terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang selalu memberi kepada kami damai sejahtera, sukacita,
kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Itulah yang memampukan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan menjamahnya. Kami terus berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan yang menjamah Indonesia, ada kuasa Tuhan, ada kemurahan Tuhan menyertainya. Tuhan berkati pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkemurahan atas Indonesia, Tuhan yang menjamah memberikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk menyelesaikan setiap persoalan dan juga masalah yang sedang dihadapi pada saat ini. Demikian juga kami terus berdoa bagi kota kami Tuhan. Biar kiranya kota ini terus Tuhan yang lindungi, Tuhan yang menjamahnya, sehingga kami diberikan terus keamanan, kasih setia Tuhan menyertai, kami diberikan kemurahan Tuhan atas kota ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang indah, ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang menyertai kami di kota ini ya Tuhan. Demikian juga berdoa bagi setiap jemaat GBI Sumbersari, jamaah Tuhan, supaya kami semua juga semakin hari boleh semakin memiliki roh yang berkemenangan di dalam Tuhan, roh yang kuat di dalam Tuhan, dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, berhasil bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami terus berdoa, biar kiranya Tuhan berkemurahan atas setiap kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan, semuanya ada dalam berkat Tuhan, ada di dalam kebaikan Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.